buat kalian yang bingung dan belum menentukan judul skripsi yang tepat untuk kalian, nah di sini aku akan kasih tips dan cara untuk memilih judul skripsi yang tepat dan pastinya cepat untuk di-ACC oleh dosen pembimbing kalian. Dan kalian tonton video ini sampai selesai, jangan di-skip dan stay tune terus. Assalamualaikum guys, sebelum nonton video ini jangan lupa klik tombol subscribe yang warna merah di bawah, jangan lupa klik loncengnya juga ya. Selamat menonton. Assalamualaikum, hello everyone. Hari ini aku mau share pengalaman aku tentang memilih, atau nanti aku akan kasih tips cara memilih judul skripsi yang tepat. Dan alhamdulillah aku udah di-ACC oleh dosen pembimbing aku pada saat seminar proposal pada tanggal 18 Juli 2020. Jadi buat kalian yang penasaran gimana penjelasannya, tapi sebelumnya yang belum klik tombol subscribe yang warna merah di bawah, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian dapat notifikasi video-video terbaru dari channel aku. Jadi buat kalian mahasiswa semester akhir sama kayak aku yang baru ke channel ini, perkenalkan aku Siti Akobah, biasanya dipanggil Kobah atau Akobah. Jadi aku mahasiswi teknik sipil semester akhir, tingkat akhir, dan aku lagi nyusun skripsi. Dan alhamdulillah pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 bulan kemarin aku sudah melaksanakan seminar proposal skripsi, dan pastinya aku pernah merasain bagaimana memilih judul skripsi yang tepat buat aku. Dan aku pastinya pada saat itu bingung banget, banyak aku tanya-tanya, aku cari di YouTube, kemudian aku sharing ke teman-teman aku, kemudian ke dosen dan sebagainya. Jadi di sini aku mau sharing kembali atau berbagi pengalaman lah intinya pada saat masih lika-liku ya. Gimana sih tips atau cara memilih judul skripsi yang tepat, khususnya berdasarkan pengalaman aku dan juga teman-teman aku. Skripsi merupakan momok terbesar, masalah terbesar bagi mahasiswa tingkat akhir yang mana dituntut untuk menyelesaikan karya ilmiah tersebut. Jadi apa sih itu skripsi? Dan skripsi itu adalah salah satu bagian dari SKS, yaitu skripsi ada 6 SKS yang harus kita tempuh pada mahasiswa semester akhir. Bisa diambil di semester 7 kalau SKS kalian sudah memenuhi, ataupun di semester 8. Pada umumnya skripsi diambil di semester 8, dan biasanya skripsi itu ada 2 dosen pembimbing kita, ada dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2. Tapi jauh sebelum itu, gimana sih kita menentukan judul skripsi yang tepat? Oke, langsung aja untuk menentukan judul skripsi yang tepat. Di sini aku akan kasih tips ataupun cara memilih judul skripsi yang sesuai dengan passion kalian. Yang pertama adalah cari referensi skripsi atau jurnal ataupun karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan jurusan kalian. Untuk mencari referensi, kalian bisa menggunakan googling ataupun kalian bisa ke perpustakaan di kampus kalian ataupun di perpustakaan daerah. Biasanya di perpustakaan fakultas itu lengkap banget skripsi kakak tingkat kalian atau senior kalian. Kalian wajib banget untuk mencari referensi dari skripsi kakak tingkat kalian itu sebagai bahan pertimbangan untuk memilih judul skripsi yang pas untuk kalian, karena nanti pada saat melaksanakan skripsi kalian tidak bingung lagi alur dari kerangka berpikir dari skripsi kalian itu. Buat kalian yang buntu banget dan gak tahu harus memilih judul skripsi apa, cara pertama ini wajib kalian ikutin untuk menambah wawasan kalian mengenai judul atau referensi judul yang ada di jurusan kalian. Selain contoh skripsi dari kakak tingkat atau senior kalian bisa lihat jurnal ataupun karya ilmiah lainnya. Kalian bisa googling, banyak banget contoh judul-judul skripsi tentang jurusan kalian. Dan aku pastikan kalian jangan sampai kopas ataupun plagiat dari karya ilmiah seseorang, karena itu berbahaya banget. Tidak diperbolehkan lah pastinya, karena menurut aku kalian untuk melihat karya ilmiah atau jurnal seseorang, kalian nggak harus menjiplak atau semuanya lah sama. Yang pastikan objek penelitiannya berbeda, tempat, waktu, dan sebagainya lah pastinya itu kan berbeda. Dan
itu juga ampuh sih untuk membuka pikiran kalian. Misalkan pasti ada nih setelah kalian baca referensi jurnal ataupun skripsi tadi ataupun karya ilmiah seseorang, pasti menemukan sudut pandang lain lah mengenai suatu penelitian tersebut. Jadi skripsi itu bukan hanya menemukan suatu hal yang baru, tapi bisa mengembangkan suatu penelitian yang sudah ada sebelumnya, dan itu cocok banget buat kalian. Dan seperti skripsi aku mengembangkan suatu penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi aku ada bahan referensi untuk menyusun sebuah skripsi yang sedang aku buat. Jadi penting sekali untuk mencari referensi sebanyak-banyaknya dari senior kalian, skripsi senior kalian, ataupun dari jurnal, karya ilmiah lainnya. Itu akan membuka wawasan kalian, buka pemikiran kalian yang sebelumnya lagi buntu, yang nggak tahu apa-apa tentang judul-judul skripsi yang akan kalian laksanakan nantinya. Aku kasih contoh sesuai dengan skripsi aku. Jadi aku mengembangkan penelitian sebelumnya, yang mana penelitian sebelumnya itu meneliti styrofoam, merupakan jenis plastik juga. Pencampuran styrofoam, mengubah styrofoam tersebut menjadi sebagian agregat maksud aku, dari campuran suatu beton. Nah, di sini aku mengembangkan lagi. Aku sesuai dengan permasalahan yang ada di masyarakat, aku mengambil skripsi tentang pencampuran limbah plastik. Itu kan juga termasuk plastik. Ada jenis plastiknya, PVC, polyvinyl klorid, dan itu merupakan sebuah limbah plastik yang sulit untuk teruraikan. Jadi aku menambahkan jenis limbah plastik tersebut ke campuran beton aku. Nah, itu kan pada dasarnya sama, prinsip landasan teori ataupun cara menganalisisnya. Namun objek yang aku gunakan itu berbeda ataupun komposisi lain berbeda. Jadi tidak semua semerta-merta sama-sama plastik, tapi aku kopas semua, tapi enggak kan, maksud aku pasti kalian paham lah intinya. Walaupun kita berpegang pada satu skripsi seseorang ataupun karya ilmiah seseorang, namun pasti objek, waktu, cara menganalisisnya pasti kan berbeda. Nah, itu bisa kalian jadikan contoh dari sebuah judul skripsi kalian nanti. Oke, cara yang kedua adalah berdiskusi kepada teman seangkatan kalian ataupun ke senior kalian. Diskusi ini penting banget untuk kita laksanakan karena pada saat kita lagi buntu, nggak tahu apapun tentang judul skripsi yang akan kita ambil, teman kalian bisa aja menawarkan sebuah judul atau beberapa judul yang sebaiknya kita ambil gitu. Bisa teman ataupun dari senior kalian. Biasanya sih dari senior yang memberi masukan, ataupun ya teman yang sudah aku sebutkan tadi. Itu ada beberapa yang cocok nih buat kalian. Ada judul skripsi yang aku baca-baca ini sangat cocok untuk kalian. Nah, itu akan memberikan semangat atau energi positif lah buat kalian yang sedang buntu, tapi ada penawaran yang bagus tentang judul skripsi. Bisa jadi itu cocok buat skripsi yang akan kalian ajukan nanti. Oke, yang ketiga adalah amati permasalahan yang ada di masyarakat. Oke, mengapa sih penting mengamati permasalahan yang ada di masyarakat? Karena sebuah skripsi yang sudah kita ketahui, skripsi didasari pada suatu permasalahan. Jika tidak ada permasalahan, maka skripsi kalian pasti tidak akan di-ACC oleh dosen pembimbing kalian. Dengan adanya suatu permasalahan, jadi deskripsi kalian nanti akan membahas, menganalisis, meneliti, dan kemudian akan mendapatkan suatu solusi ataupun kesimpulan. Dan itulah garis besar dari sebuah skripsi. Jadi skripsi itu aku sebutkan lagi, didasari pada suatu permasalahan. Jangan mengacu pada permasalahan yang luar biasa ataupun yang besar sekali. Jadi lihatlah permasalahan kecil, namun bisa bermanfaat banyak untuk orang di sekitar kita. Aku contohkan nih, pada skripsi aku, objek permasalahannya pasti adalah sampah ataupun beton itu sendiri. Dari sampah atau limbah plastik, ya siapa sih yang nggak tahu gitu kan, sampah menjadi momok atau masalah besar di masyarakat kita. Namun
bukan sepenuhnya sampah kujadikan untuk objek permasalahan di skripsi aku, tapi adalah salah satunya adalah beton. Beton yang merupakan bahan utama yang akan aku teliti. Jadi pada beton ini, buat kalian mahasiswa teknik sipil pasti tahu beton memiliki kekurangan, yaitu mempunyai kuat tekan yang rendah sekali dibanding dengan kuat tariknya. Jadi dari kuat tekan yang rendah, aku akan mencampurkan, itu aku udah masukkan di latar belakang, aku akan mencampurkan plastik tadi sehingga ada harapan bahwasanya nanti pada campuran beton, yaitu beton serat, yang mana beton serat tadi adalah campuran plastik dengan beton, sehingga menambah kekuatan dari kuat tekan si beton tadi. Oke, buat kalian yang bukan dari teknik sipil, skip aja penjelasan aku. Oke, semoga paham ya guys. Keempat adalah kalian harus peka terhadap pembicaraan dosen kalian. Maksudnya di sini bukan dosen pembimbing, tapi dosen pada saat kalian menerima pembelajaran saat kuliah. Pasti, apalagi kalau misalkan kalian mau mengarah ke semester akhir, misalkan semester 5 ataupun 6, dosen kalian di tengah-tengah pembicaraan mengenai materi kuliah pasti ada mengarah ke judul skripsi. Jadi permasalahan ini cocok nih untuk judul skripsi kalian nanti. Jadi harus peka nih dengan pembicaraan dosen pada saat memberikan, di sela-sela memberikan kuliah. Ada satu dosen yang aku tertarik, yaitu memberitahukan bahwasanya di perpus nih ada judul skripsi seperti ini nih yang aku ambil sekarang, yaitu yang udah aku sebutkan tadi adalah pembuatan atau pencampuran styrofoam dengan campuran beton gitu. Dan ini berbanding lurus ada di Pangkalan Bun. Nah, itu aku yang membuat tertariknya tuh itu. Pokoknya ada bank sampah di Pangkalan Bun yang membuat batako campuran limbah plastik, dan menurut aku itu sangat relevan dan sangat bisa dijadikan judul skripsi. Sehingga pada saat itu aku berkomunikasi lah dengan dosen tersebut, di mana sih lokasi bank sampahnya, kemudian skripsi siapa yang ibu temukan pada perpustakaan tersebut, dan nanti kalian bisalah berdasarkan pengarahan dari dosen tersebut, kalian bisa menemukan suatu ide mengenai judul skripsi nantinya yang akan kita teliti. Oke, yang kelima adalah sering ikut menjadi peserta seminar proposal. Hal ini penting banget buat kalian, khususnya mahasiswa tingkat akhir, menjadi peserta seminar proposal, membuat dampak positif bagi diri kita, membuka wawasan kita untuk apa aja sih penelitian yang bisa untuk dilakukan sebagai skripsi nanti, dan gimana sih cara menganalisis, membuat suatu latar belakang, cara kita mempresentasikan ke dosen pada saat kita melakukan seminar, dan masih banyak lagi manfaat pada saat kita menjadi peserta seminar proposal. Oleh karena itu, itulah yang mendasari aku untuk banyak sekali, kan ada persyaratan tuh untuk mengajukan seminar proposal, minimal ikut 5 kali menjadi peserta seminar proposal atau semprop. Dan aku sudah lebih, bahkan jadi 2 lembar kartu peserta aku pada saat semprop itu. Dan itu aku ketahui bahwasanya menjadi peserta membuat kita belajar gimana sih cara mengatasi gugup pada saat ngomong di depan dosen, gimana sih cara menjawab pertanyaan dari dosen pembimbing ataupun dosen penguji, dari peserta juga, dan pokoknya banyak sih manfaatnya kalau kalian jadi peserta seminar proposal. Oke, cara yang kelima adalah kalian observasi atau langsung terjun ke lapangan tentang apa sih objek yang akan kalian teliti untuk skripsi kalian nanti. Cara ini pastinya akan membantu kita memantapkan apakah judul skripsi ini udah cocok ataupun belum, atau misalkan yang belum dapat, kalian bisa menemukan hal-hal yang baru pada saat kalian melakukan observasi. Contohnya aku melakukan observasi ataupun terjun langsung ke objek yang akan aku tuju
yaitu sampel limbah plastik di Bank Sampah Induk Berkah Jaya Plastindo. Dan setelah aku di sana, aku menemukan hal baru. Oh, ini nih udah tepat. Oh, ini nih ya pasti ada kurang dan lebihnya lah ketika kita melakukan observasi sebagai bahan masukan kita untuk melakukan penelitian yang lebih baik. Oke, tips yang ketujuh atau cara yang ketujuh adalah jangan menuntut diri Anda sendiri untuk memilih judul skripsi yang spektakuler, perfeksionis, dan sebagainya, karena itu akan mempersulit kalian nanti ke depannya. Kalian harus memikirkan dana, memikirkan waktu, kemudian memikirkan sarana prasarana. Kalau misalkan kalian memilih judul yang sangat-sangat tinggi, yang menurut kalian tuh kualitasnya sangat-sangat baik, tapi memerlukan budget yang mahal, kemudian waktu misalkan setahun sampai 2 tahun, itu kapan kalian lulusnya? Jadi jangan menuntut untuk menghasilkan suatu skripsi yang sempurna, karena kita sebagai mahasiswa bukan dituntut untuk menjadi seseorang yang perfeksionis, tapi kita dituntut untuk melaksanakan suatu penelitian ya berdasarkan pastinya bertanggung jawab dengan hasil apapun yang kita hasilkan pada saat melakukan penelitian. Dan kemudian juga ada saat kita skripsi, kita nggak harus cari IPK A+++, tapi kita yang pasti adalah kita bertanggung jawab yang sudah aku sebutkan tadi, dan kemudian kita tahu alur dari kerangka berpikir dari suatu skripsi kita. Jangan sampai kalian menuntut menjadi seorang perfeksionis, dan menurut aku nggak ada judul skripsi yang sempurna sih. Semuanya perlu pembahasan lebih lanjut, semuanya perlu penelitian berkala untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Jadi sesuaikan dengan kemampuan kita sendiri sih. Yang ke-8 atau yang terakhir adalah buat 3 list judul skripsi dan konsultasikan ke dosen pembimbing kalian. Ataupun kalau misalkan kalian belum dapat dosen pembimbing, kalian bisa konsultasikan ke ketua program studi ataupun dosen-dosen lain yang menurut kalian tuh ahli di bidangnya. Oke guys, itu aja videonya kali ini. Semoga bermanfaat apa yang aku jelaskan tadi, apa yang aku uraikan, apa yang aku sharing tadi mengenai tips atau cara memilih judul skripsi yang tepat. Dan buat kalian yang lagi berjuang cari judul skripsi, semoga berhasil dan semoga segera mendapat judul skripsi yang tepat. Dan pastinya jangan pantang menyerah, terus semangat ya guys. Kalian sudah di titik akhir, kalian sudah di puncak, kalian sudah di ujung tombak untuk mencapai gelar S1 sesuai dengan jurusan kalian. Dan doakan juga aku biar cepat dapat gelar sarjana teknik atau ST. Di sini aku lagi tahap untuk melaksanakan penelitian, melanjutkan bab 4 dan bab 5 guys. Aku doakan semoga kalian juga yang belum seminar cepat seminar proposal dan cepat di-ACC oleh dosen pembimbing kalian. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini biar semakin berkembang dan selalu share pengalaman-pengalaman ataupun informasi yang bermanfaat untuk kalian semuanya. Oke guys, see you on my next video. Dadah!